Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah komputer bimbingan dosen Bapak Jemadi SAPMT. Jadi dalam video ini saya akan memaparkan dua buah tugas yang dibebankan kepada saya. Yang pertama adalah memperkenalkan diri saya, kemudian yang kedua menerangkan komputer sejauh yang saya tahu. Pertama-tama sekali kan saya coba perkenalkan diri saya melalui sebuah biodata yang sudah pernah saya kirim sebelumnya. Nama saya Mahyudi, NPM 2022079923, lokal 3 di non reguler. Tempat tanggal lahir negara 11 Oktober 1981, agama Islam, kemudian alamat rumah di Desa Hamayung, atau tepatnya Jalan Tugu 2 Januari 1949, RT 5 nomor 5, Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian status sudah menikah. Kerjaan saya adalah seorang ASN dan saya bekerja di sebuah madrasah sanawiyah bernama MTSN 12 Hulu Sungai Selatan. Sekolah ini, madrasah ini terletak di Desa Hamayung, Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Jadi saya bekerja sebagai tata usaha di madrasah tersebut. Cita-cita kalau sebelumnya saya ingin menjadi PNS, sekarang karena sudah menjadi PNS, maka cita-cita saya sekarang mungkin adalah menjadi wirausaha sukses. Nomor telepon atau WA 085248726962. Email mahyudihamayung@gmail.com. Demikian perkenalan dari saya. Mudah-mudahan ini bisa saling bersilaturahmi antar sesama mahasiswa sekolah tinggi ilmu administrasi Amuntai atau Setia Amuntai. Kemudian yang kedua adalah saya ingin memaparkan tentang komputer sejauh yang saya ketahui. Jadi saya coba menuliskan perihal komputer yang benar-benar saya ketahui, kemampuan saya. Sepengetahuan saya, komputer adalah sebuah penemuan mutakhir yang diciptakan untuk mempermudah kegiatan pengetikan dan pemrograman. Komputer menggantikan posisi mesin ketik yang bekerja secara manual. Jadi kalau dahulu kita kenal dengan istilah mesin ketik untuk membuat sebuah dokumen, jadi komputer ini merupakan istilahnya pengganti posisi mesin ketik yang bekerja secara manual. Sistem kerjanya lebih efisien dan tidak boros kertas, mudah dilakukan edit atau perbaikan dibanding dengan mesin ketik. Jadi kalau ada satu kesalahan itu kita tidak bisa memperbaiki, tapi langsung
diganti kertasnya ataupun ditipek. Tapi kalau dengan komputer itu bisa diperbaiki atau diedit hanya dengan menekan beberapa tombol. Komputer sendiri merupakan seperangkat alat yang terdiri atas dua komponen, hardware dan software. Ini yang saya ketahui. Hardware adalah perangkat keras berupa bagian yang tampak atau fisiknya seperti hard disk, motherboard, RAM, dan lain-lain, yang semuanya tidak terpisahkan. Artinya satu sama lain saling berhubungan. Sedangkan software adalah bagian program yang terinstal di dalamnya. Hardware dan software ini bekerja bersama membangun sebuah sistem komputer yang baik. Jadi kalau satu saja ada yang rusak, maka ini akan berpengaruh terhadap kinerja komputer itu sendiri. Bahkan dengan kata lain bisa dikatakan jika ada satu komponen saja di dalamnya, komputer itu tidak bisa dijalankan sebagaimana mestinya. Komputer sudah lama digunakan baik untuk pribadi maupun perkantoran. Komputer pun mengalami perkembangan dari dulu hingga sekarang, baik dari segi bentuk maupun sistem kerjanya. Kita barangkali akan bingung dengan bentuk komputer sejak awal diciptakan. Jadi sepengetahuan saya, komputer awal-awal diciptakan itu ukurannya seperti kulkas, bentuknya besar, big size lah istilahnya, karena mungkin dari awal-awal tersebut banyak komponen yang dibuat dan masih belum se-efisien sekarang. Jadi ukuran yang sedemikian besar itu tentu bagi kita sekarang ini sangat tidak efisien dan fleksibel. Artinya dari segi keakuratan, ke fungsinya, bahkan untuk ditempatkan itu sangat menyulitkan, apalagi untuk dibawa kemana-mana. Dari segi program pun barangkali hanya berfungsi untuk pengetikan dan program lain yang tidak terlalu banyak variannya seperti sekarang. Nah ini karena awal-awal itu kan karena terbatas penemuan-penemuan baru, hanya sebagai penemuan awal, jadi hanya sebagai pengetikan, mungkin hanya sebagai mesin untuk menghitung angka-angka dan lain-lain. Saat ini komputer dengan mudah bisa kita temukan, ukurannya pun beragam. Dari mulai yang ukuran agak besar sampai yang paling ringan sekalipun. Ada yang berbentuk CPU, Central Processing Unit, atau PC, Personal Computer. Ini adalah bentuk komputer yang biasanya ada di rumah-rumah. Bentuknya ini mungkin masih agak besar dan terdiri dari bermacam-macam perangkat, dan dia tidak hanya CPU-nya saja, bahkan itu jadi ada didukung oleh beberapa perangkat lain seperti monitor untuk menampilkan layar, kemudian ada keyboard untuk mengetikkan angka-angka atau huruf-huruf buat dokumen, ada lagi mouse untuk menggerakkan beberapa kursor, dan tambahan lain misalnya seperti pemutar kaset CD maupun flash disk. Jadi istilahnya terdiri dari beberapa macam bahan atau komponen. Selain itu ada pula yang berbentuk fleksibel, mudah dibawa. Nah, ini yang kita kenal seperti laptop dan netbook. Jadi laptop dan netbook ini menjadi sebuah penemuan yang lebih fleksibel. Artinya semua komponen terangkum di dalam satu alat tersebut. Ukurannya pun meskipun beragam, tapi lebih bagus daripada
CPU tadi, CPU processing unit yang terpisah oleh beberapa komponen-komponen. Jadi layar, monitor, keyboard, dan lain-lain itu jadi satu kesatuan dan bisa kita bawa kemana saja sebagai alat untuk bekerja dan melakukan hal-hal lainnya. Jadi dengan perangkat yang lebih praktis ini kita bekerja bisa kapan dan di mana saja, karena dapat dibawa kemana-mana. Sistem kerja dan fungsi komputer pun saat ini mengalami perkembangan. Ia tidak lagi hanya sebagai alat pengetikan dan perhitungan, tapi sudah digunakan untuk program-program yang mendukung atau memudahkan pekerjaan manusia. Sebagaimana kita tahu bahwa saat ini komputer digunakan untuk beberapa hal yang sangat berguna atau bermanfaat bagi pekerjaan manusia. Contohnya, salah satunya misalnya kita bisa membuat video dengan beberapa program di dalam komputer. Kita bisa mengedit sebuah foto melalui program Adobe Photoshop misalnya. Kemudian ada program lain seperti untuk desain. Nah, orang membuat desain grafis atau desain bangunan, beberapa program-program lain bisa ditanamkan di dalam komputer saat ini. Adanya internet turut membantu perkembangan komputer. Kita bisa memadukan keduanya untuk menggali beragam informasi sekaligus berinteraksi dengan orang lain yang jauh dari lokasi kita. Nah, jadi dengan adanya internet ini, komputer itu sebagai bahan atau alat bisa digunakan untuk berselancar di dunia maya. Nah, jadi kita bisa menggali informasi dari internet dengan melalui komputer itu sendiri. Seperti kita masuk ke area ke Google, ya pencarian Google misalnya, atau kita bisa berkomunikasi dengan orang lain melalui Messenger, melalui email, atau melalui WhatsApp web misalnya, dan lain sebagainya. Jadi dengan kata lain, komputer saat ini merupakan sebuah alat yang sangat diperlukan, khususnya bagi orang-orang yang bekerja, kuliah, belajar, dan lain sebagainya. Nah, ini saja yang saya sampaikan sebagai bahan tugas dari mata kuliah komputer yang dibebankan kepada saya. Semoga ada manfaatnya video berikut ini. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen dan beberapa teman-teman yang sudah membantu memberikan pencerahan terkait dengan video ini. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.